Oke Bun, saya akan lanjutkan cerita saya tadi. Nah, jadi adapun untungnya saya itu belajar duduk di hari kedua dan tidak langsung belajar berdiri. Nah, di hari ketiga itu saya langsung ya langsung benar-benar fit. Padahal ya kan saya lihat orang-orang teman-teman yang dioperasi juga di rumah sakit itu, saya melihat ketika mereka pulang di hari ketiga masih terasa nyeri, bahkan susah masih untuk belajar jalan. Nggak tahu juga ya kan, itu entah apa namanya perbedaan metode ERAS dengan operasi biasa. Yang pasti yang saya rasakan itu ketika saya belajar duduk itu, ya kalau pening-peningnya itu ya pasti ya kan. Tapi untuk belajar jalan dan duduk itu memang saya kuat. Itu mungkin ya bedanya dengan operasi biasa. Saya kuat. Maaf ya Bun, saya sambil DEBF di sini. Baby saya sedang rewel-rewel. Nah, jadi kan Bun, setelah saya pulang dari rumah sakit, saya juga diberikan obat yang untuk saya habiskan selama pemulihan. Dan bodohnya saya ya kan, ya bukan bodohnya sih, mungkin ya itulah beda-beda fisik seseorang. Saya nggak cocok dengan obat-obatan yang diberikan rumah sakit. Dada saya berdebar-debar, jantung saya berdebar, sesak nafas, sehingga saya menghentikan obat-obatan yang diberikan dari rumah sakit, yang membuat saya mendapatkan luka yang agak lama kering. Karena pada saat hari ke-10 setelah buka perban ya kan, setelah buka perban itu luka saya berair. Tapi menurut logika saya sih, munculnya air itu bukan karena ya perutnya bocor atau gimana. Ya wajar ya kan kalau seandainya luka ditutup sama perban itu ya pasti mengeluarkan air. Ya cuma kata bidannya banyak air, ya diberikanlah pengobatan. Dan saya juga mengonsumsi obat dari bidannya lagi dengan obat yang baru, dan lagi-lagi masalah baru lagi muncul. Saya nggak cocok juga dengan obatnya, sehingga jantung saya juga berdebar. Akhirnya saya mensiasati memakan atau mengonsumsi obat itu ya satu persatu, kelang-kelang sejam seperti itu. Dan obat itu katanya harus saya konsumsi selama 2 minggu. Nah, jadi dokter juga menyarankan supaya saya tidak mengonsumsi ASI booster, karena ASI booster itu katanya bisa memproduksi air yang lebih banyak seperti itu. Benar atau tidaknya saya nggak tahu ya pemirsa ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk tidak mengonsumsi obat-obatan itu lagi. Nah, jadi saya mengganti obat-obatan itu dengan mengonsumsi ekstrak ikan gabus dari Kanapro, yang menurut saya sih recommended obatnya. Mana ya? Nanti deh saya spill di video saya selanjutnya. Dan saya rasa obat itu sangat ampuh untuk mengeringkan luka. Karena di malam harinya setelah bidan membuka perban saya, ya puji Tuhan airnya nggak ada lagi. Ditambah lagi memang perbannya sudah dibuka seperti itu. Nah, jadi itulah pengalaman saya dari eh, melahirkan dengan metode ERAX. Nah, kemudian sesampai di rumah ya kan, di hari ketiga itu saya tetap melakukan pumping. Nah, puji Tuhan, di hari ketiga setelah saya pulang ke rumah, benar-benarlah keluar ASI saya dengan pumping yang jumlahnya itu ya masih sedikit, hanya sebanyak 15 mililiter. Dan katanya memang bayi itu ya minum cuma sebanyak itu doang. Nah, jadi ternyata Tuhan itu menciptakan PD kita itu dan menghasilkan ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkurang. Tapi rasanya mungkin bunda-bunda yang sudah pernah pumping pertama kalinya pasti kaget ya kan. Rasanya tuh sakit, gimana namanya, ada alat berusaha untuk menyedot PD kita, gimana rasa nyerinya pasti bunda-bunda semua tahu. Tapi demi si buah hati, kita harus berjuang sesama ibu. Nah, kemudian